Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 22 Desember 2023 dengan Sari Berita. Polres ND terjunkan 470 personel untuk pengamanan Natal dan juga Tahun Baru. 1 juta surat suara siap disortir KPUD Manggarai Barat. Di akhir berita akan kami hadirkan Vox Pop peringatan Hari Ibu tahun 2023. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, untuk menjaga keamanan selama perayaan Natal dan juga Tahun Baru, Polres ND menerjunkan sebanyak 470 personel. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Rovinus Vula. Untuk menjaga keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres ND menerjunkan sebanyak 470 personil. Hal itu disampaikan Wakapolres ND Kompol Ahmad Esa kepada media usai pimpin apel gelar pasukan di halaman kantor Polres ND pada Kamis 21 Desember 2023. Kompol Ahmad mengatakan jumlah personil tersebut baik yang ada di Polres ND maupun di Polsek dan Pospol di seluruh wilayah Kabupaten ND diturunkan untuk pengamanan misa perayaan Natal maupun malam Tahun Baru dan seluruhnya siap. Kompol Ahmad menjelaskan untuk keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres ND akan membangun 3 pos pengamanan, yakni pos pengamanan di depan Gereja Mautepaga, pos pelayanan di Bandara Haji Hasan Arubusman ND, kemudian pos pelayanan di pasar dan pos terpadu di Pelabuhan ND. Kami seluruhnya mensiagakan seluruhnya, yaitu 470-an personil yang kita baik di Polres maupun di Polsek dan Pospol untuk pengamanan misa perayaan Natal maupun malam Tahun Baru, seluruhnya siaga. Wakapolres ND mengatakan mengenai situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten ND sampai saat ini, situasi masih dalam kondisi aman dan terkendali. Tidak ada hal yang luar biasa, tetapi selaku petugas keamanan tetap melakukan siaga dan melakukan patroli-patroli, baik patroli dialogis maupun patroli penegakan hukum lainnya. Wakapolres ND menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa sebelum meninggalkan rumah harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi rumah dalam keadaan yang aman. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan perayaan Natal tahun sebelumnya, bahwa warga yang ingin berpergian atau meninggalkan rumah, perhatikan listrik, kompor harus dimatikan, kemudian pintu dan jendela juga harus dikunci dengan baik. Kita evaluasi terhadap pelaksanaan Natal tahun lalu, yaitu apabila meninggalkan rumah agar listrik, kemudian kompor dimatikan, kemudian dikunci yang baik, jendela dan lain sebagainya. Kalau ada barang yang berharga, silakan, kendaraan berharga dan lain yang sebagainya untuk bisa dititipkan di Polres ND. Kami siapkan. Jika ada barang yang berharga kemudian dan kendaraan yang berharga, Polres ND siap melayani dan juga siap menerima titipan barang milik warga. Wakapolres ND juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berlebihan konsumsi minuman keras. Kemudian Polres ND akan menindak tegas apabila ada kendaraan yang menggunakan knalpot racing, karena itu akan mengganggu kenyamanan umat dalam pelaksanaan ibadat. RRI ND Rovinus Vula melaporkan. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat siap sortir sebanyak 1.006.625 lembar surat suara di Labuan Bajo untuk wilayah Manggarai Barat dengan total daftar pemilih tetap sebanyak 196.969 DPT. Informasi ini disampaikan Epi Wahab.
Komisi Pemilihan Umum KPU Manggarai Barat siap mensortir dan melipat surat suara dengan total 1.006.625 lembar surat suara untuk Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah ini berdasarkan total surat suara seluruhnya mulai dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Robertus Fedin, menyampaikan saat ini telah berlangsung penyortiran surat suara DPRD Kabupaten Kota yang telah berlangsung selama 3 hari sejak 16 Desember 2023, di mana ada sekitar 57.000 lebih surat suara yang telah disortir dan diperkirakan selesai sebelum 28 Desember 2023. Kita punya logistik ini hanya tinggal Presiden dan DPD. Jadi baik surat suara DPR mau pusat sampai tingkat 2 itu sudah. Kalau yang rusak itu sekitar 90-an lebih. Ya, yang selesai itu sekitar 57.000 lebih. Jenis kerusakannya itu lebih banyak pada becek-becek tinta dan ada yang roboh. Jujur ya, kami ini sangat bersyukur karena logistik untuk pemilu kali ini lebih bagus dibanding pemilu sebelum-sebelumnya. Kalau pemilu sebelumnya itu kadang-kadang logistik baru tiba tuh H-2 atau H-1. Di kesempatan yang sama, Benediktus Bagung, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Manggarai Barat kepada media membeberkan lebih rinci terkait jumlah surat suara yang saat ini sedang disortir. Surat suara DPRD Kabupaten Kota Manggarai Barat, daerah pemilihan 1, 2, dan 3. Untuk Kabupaten Manggarai Barat itu logistik surat suara termasuk cadangan 2% itu dapil 1 78.227 lembar, dapil 2 62.872 lembar, dapil 3 63.223 lembar. Ya, totalnya untuk dapil 1, 2, 3 untuk KPU untuk Manggarai Barat itu 204.325 lembar. Untuk daftar pemilih tetap DPT Kabupaten Manggarai Barat, totalnya sebanyak 196.969 DPT, di mana akan ada tambahan 2%, yakni sebanyak 4.356 lembar surat suara. Sehingga total DPT dan tambahan cadangannya yakni 201.325, dan penyortiran dan pelipatan surat suara ini dilakukan oleh masyarakat Labuan Bajo dan pelajar dengan upah surat suara anggota legislatif sebanyak Rp281 dan Rp211 untuk surat suara pemilihan presiden. Sedangkan untuk surat suara DPD dan presiden akan dijemput pada 23 Desember 2023 dari Pelabuhan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dengan total keseluruhan surat suara adalah 1.006.625 surat suara untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat di 169 kelurahan desa dengan 900 jumlah TPS. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI-ND. Meskipun telah di-launching dan juga berkomitmen mempermudah layanan bagi masyarakat dan juga pelaku usaha yang ingin membuka suatu usaha lewat kehadiran Mall Pelayanan Publik atau MPP, namun hingga saat ini masih banyak dinas yang belum terintegrasi Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Manggarai Timur. Veranda Garus berikut melaporkan selengkapnya untuk Anda. Kepada RRI, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Bedadaton mengatakan, pada saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Manggarai Timur beberapa waktu lalu, meskipun Mall Pelayanan Publik atau MPP Manggarai Timur adalah MPP ketiga yang di-launching setelah MPP Belu dan Kota Kupang, namun sejumlah dinas belum terintegrasi ke dalam MPP dan belum menempati loket yang disediakan, antara lain Dinas Dukcapil, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Perihal keberadaan Mall Pelayanan Publik MPP sendiri telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 9 Tahun 2021 lalu tentang Juknis Pelayanan MPP, hal mana menegaskan bahwa pemerintah kabupaten kota wajib menyelenggarakan Mall Pelayanan Publik di daerahnya. Tujuannya semata-mata untuk kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Karena itu, untuk semua kabupaten, Pak Bupati akan mengeluarkan peraturan Bupati tentang dinas, badan, dan instansi vertikal mana saja yang harus masuk ke Mall Pelayanan Publik itu. Khusus di Manggarai Timur,
setelah kami cek di lapangan, ternyata masih ada beberapa dinas yang belum masuk meskipun telah disiapkan loketnya. Lanjut Ketua Ombudsman Nusa Tenggara Timur, karena itu dibutuhkan komunikasi dan koordinasi bersama seluruh instansi pusat dan daerah, serta BUMN maupun BUMD untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang akan dipusatkan dalam satu gedung MPP. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri sudah menargetkan pembangunan MPP di seluruh Nusa Tenggara Timur paling lambat pada tahun 2024 mendatang. Karena itu, langkah menyatukan beberapa unit layanan Pemda dan instansi vertikal ini diharapkan membantu mempermudah layanan kepada seluruh warga Kabupaten Manggarai Timur, karena dengan hanya mendatangi MPP, warga bisa memperoleh layanan perizinan dan non-perizinan. Ada alasan-alasan mengapa mereka belum masuk, tetapi oleh karena MPP ini telah di-launching dan harus operasional, maka kami mengharapkan semua dinas yang berdasarkan peraturan Bupati harus berada di Mall Pelayanan Publik, wajib masuk di Mall Pelayanan Publik dalam rangka memudahkan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada Pak Bupati nanti secara resmi melalui surat agar dinas-dinas yang belum masuk itu segera masuk guna kelancaran dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Tentu pembangunan MPP tidak mudah, terutama karena kemampuan keuangan daerah masing-masing. Karena itu pembangunan mesti dilakukan secara bertahap, mulai dari membangun gedung terlebih dahulu, diikuti pembangunan sistem dan menyediakan sumber daya manusia yang unggul, dan memiliki pola pikir maju. RRI Veranda Garus melaporkan. Sepanjang tahun 2023 telah terjadi 1.974 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ngada. Dari jumlah tersebut, 1 korban meninggal dunia akibat tidak melakukan pengontrolan secara rutin ke Puskesmas pasca mengalami gigitan. Laporan selengkapnya disampaikan Periso. Masih banyaknya masyarakat membiarkan hewan penular rabies berkeliaran tanpa melakukan upaya pencegahan dengan mengkandangkan maupun melakukan penyuntikan. Sepanjang tahun 2023 terjadi banyak kasus gigitan hewan penular rabies. Hal ini sangat meresahkan masyarakat yang berharap bisa beraktivitas di luar rumah tanpa merasa cemas. Data yang dirilis Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada per 18 Desember 2023 menunjukkan angka yang sangat signifikan, yakni 1.974 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Ngada. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Dr. Maria Bernadette Moi menjelaskan, 1 orang diduga meninggal dunia berdasarkan diagnosa klinis mengalami gigitan hewan penular rabies 2 tahun yang lalu, sehingga diharapkan masyarakat lebih aktif melakukan penanganan awal saat mengalami gigitan dengan langsung mendatangi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Kasus gigitan HPR ya, HPR itu hewan penular rabies. Nah, itu sepanjang tahun ini dari minggu pertama sampai kemarin 18 Desember itu ada berjumlah 1.974 kasus gigitan ya. Dan dari 1.974 ini ada 1 yang meninggal dengan dugaan rabies. Kenapa kita katakan dugaan ya, karena itu baru dari diagnosa klinisnya. Untuk menegakkan diagnosa itu harus dibuktikan dengan HPR yang menggigit ini apakah betul-betul dia rabies atau tidak. Nah, itu dibuktikan dengan pengambilan sampel otak dan diperiksa. Nah, itu tidak dapat kita lakukan karena pasien dugaan rabies ini yang meninggal itu kasus gigitannya dari penjelasan keluarga adalah sudah dari 2 tahun yang lalu. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Ngada terus melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi lagi kasus gigitan HPR. Walau ketersediaan vaksin rabies tercukupi, namun masyarakat pemilik hewan yang berpotensi menjadi hewan penular rabies diminta untuk selalu mengkandangkan hewan peliharaan agar tidak menimbulkan kecemasan bagi masyarakat lainnya yang khawatir dengan tingginya kasus gigitan di Kabupaten Ngada demi keamanan dan kenyamanan bersama saat melakukan aktivitas di luar rumah. RRI Veriso melaporkan. Pendengar RRI, berikut kami hadirkan Vox Pop Hari Ibu tahun 2023 bersama reporter Lady Badin. Hari Ibu
Ibu di Indonesia diperingati setiap tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Hari Ibu di Indonesia dirayakan setiap tahun untuk menghormati peran dan pengorbanan yang luar biasa dari para ibu dalam membangun keluarga dan masyarakat. Dikutip dari situs website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, peringatan Hari Ibu di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam. Ia diinisiasi dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 22 hingga 25 Desember tahun 1928. Kongres ini menjadi momentum penting yang memulai peringatan Hari Ibu sebagai penghargaan atas peran ibu dalam pembangunan bangsa. Dan di tahun 2023 ini, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah merilis tema Hari Ibu tahun 2023 ini, yaitu Perempuan Berdaya, Indonesia Maju. Seperti apa ungkapan cinta dan harapan serta semangat untuk seluruh perempuan, khususnya para ibu? Kita dengarkan Vox Pop berikut ini. Saya Jeffrey Haryanto, Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan salam dan selamat bagi seluruh ibu-ibu, baik di Manggarai Timur dan ibu-ibu di seluruh dunia. Wajah Indonesia, wajah dunia 10-20 tahun lagi bisa dilihat pada wajah ibu-ibu, remaja-remaja perempuan, mama-mama yang hari ini Anda lihat. Maka kalau Anda ingin melihat wajah Indonesia, wajah dunia yang cerah 10 atau 20 tahun lagi, maka pastikan bahwa setiap anak perempuan, setiap ibu, setiap mama hari ini adalah anak perempuan, adalah ibu, adalah mama yang bahagia. Selamat Hari Ibu untuk seluruh mama-mama, ibu-ibu, dan remaja di seluruh dunia. Saya Dr. Sriwayuni SPMSI, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Flores, mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu hebat dimanapun berada. Jangan pernah lelah, jangan pernah merasa bosan untuk belajar dan belajar dalam hal apa saja, khususnya untuk ketahanan pangan keluarga, dalam hal ini memenuhi gizi dan kebutuhan untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak di usia pertumbuhan. Nama saya Iki Arubone. Saat ini saya sebagai ibu rumah tangga, tapi kerja saat ini itu di event organize untuk buat ibu-ibu Indonesia yang dimanapun berada. Semoga terus jadi perempuan-perempuan kuat, perempuan-perempuan hebat yang bisa bermanfaat untuk seluruhnya. Dan kita jangan lupa terus jadi perempuan yang berdaya menuju Indonesia yang terus maju ke depan. Halo, saya Francisca Luciani Naur. Saya seorang ibu muda dan saat ini saya bekerja sebagai wira swasta daerah saya. Menurut saya, peran perempuan sangat penting dan esensial dalam mendukung pembangunan. Terutama sebagai seorang ibu, saya melihat bahwa peran ibu itu sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa yang nantinya akan memberikan sumbangsi kepada pembangunan manusia sebuah bangsa. Kedepannya, masa depan bangsa akan ditentukan oleh generasi penerusnya yang saat ini sedang dibesarkan dan dibentuk oleh seorang ibu. Jadi menurut saya, peran seorang ibu itu tidak bisa dikesampingkan walaupun tidak memberikan kontribusi secara finansial atau tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi secara langsung, tetapi peran ibu sangat-sangatlah penting dan tidak bisa disepelekan. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua perempuan, semua ibu hebat di luar sana. Terima kasih banyak atas kerja keras dan usaha kalian untuk menjalankan peran kalian sebagai seorang ibu. Mari merayakan diri kalian. Selamat Hari Ibu. Demikian ungkapan cinta dan juga harapan kepada para ibu, perempuan-perempuan kuat dimanapun berada. Akhirnya kami yang bertugas menyampaikan selamat Hari Ibu bagi para ibu hebat di seluruh Indonesia maupun dunia. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.